Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kembali berjumpa dengan Bapak di pelajaran PAI. Hari ini kita akan mempelajari adab-adab dalam membaca Al-Quran. Oke, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita membacakan surat Al-Kafirun terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Shadaqallahul azim. Ananda sekalian, apa itu adab? Ada yang tahu adab itu apa? Nah, adab itu yaitu aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam ya. Ketika membaca Al-Quran, kita perlu memperhatikan adab-adab berikut ini untuk mendapatkan kesempurnaan pahala dalam membacanya. Kenapa kita harus mengedepankan adab terlebih dahulu? Karena kita coba saja bayangkan bagaimana Ananda akan meminta sesuatu kepada ayah bunda jika Ananda sendiri dalam keadaan marah-marah atau dengan keadaan yang tidak sopan kepada ayah dan bunda. Apakah akan diberi permintaan dari Ananda? Tidak ya. Nah, jadi fungsinya adab yaitu untuk mendapatkan kesempurnaan dari apa yang kita baca dalam Al-Quran agar mendapat pahala dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang pertama adabnya yaitu dalam membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci dari hadas dan juga najis. Hadas itu apa? Hadas itu setelah kita melaksanakan buang air besar dan juga buang air kecil. Lalu najis itu apa? Najis itu biasanya seperti air liur hewan yang nah itu adalah najis. Oke, yang kedua adalah membaca dengan tartil. Tartil itu apa? Tartil itu tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, jadi sedang. Kalau terlalu cepat bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu terlalu cepat. Kalau yang terlalu lambat bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terlalu lambat. Jadi baiknya bagaimana? Baiknya kita membaca dengan tartil, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, sedang-sedang saja. Oke. Yang ketiga yaitu membaguskan suara ketika sedang membacakan Al-Quran. Di sekolah kita sendiri kita ditilawati menggunakan nada ros, yaitu untuk membaguskan suara kita, suara Ananda pada saat membacakan ayat Al-Quran. Nah, sekarang yang keempat yaitu duduk dengan tenang. Kenapa harus duduk dengan tenang? Karena agar napas kita pada saat melafazkan Al-Quran menjadi baik dan tenang. Jika ingin melafazkan Al-Quran dengan suara yang dibaguskan atau dimerdukan, jika napas kita tidak terkontrol atau tidak rapi, seperti sedang lari-lari, napas kita kan jadi terengah-engah. Nah, di saat napas yang seperti itu, melafazkan Al-Quran akan sangat sulit, karena napas kita akan pendek. Lalu, menghadap kepada kiblat. Kita menghadap kiblat, supaya sholat kita menghadap kiblat dan juga membaca Al-Quran menghadap kepada kiblat. Yang kelima yaitu menghayati bacaan Al-Quran yang kita bacakan. Caranya bagaimana? Salah satunya ialah mengetahui arti dari yang kita bacakan. Itu akan membuat kita menjadi menghayati apa yang kita bacakan.
Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kita mengetahui apa itu artinya supaya meresap ke dalam hati kita. Nah, baik, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah menerapkan adab-adab dalam membaca Al-Quran itu membantu kita agar mendapatkan kesempurnaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah dan juga pada saat membacakan Al-Quran tersebut. Oke, cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan Bapak mohon maaf, dan juga bila ada kesalahan ya. Bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.